Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 24. Begini firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus membuat suatu perbedaan yang sangat signifikan antara hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Artinya roh dan daging ini sebenarnya bukan salah. Yang salah adalah bagian dari sifatnya. Bahwa sebenarnya kita ini memiliki daging, tetapi di dalam tubuh kita ini ada suatu niatan, dan itulah yang disebut dengan kedagingan. Dan tentu kedagingan itu berlawanan dengan roh. Jika saudara mengerjakan sesuatu, lihat di bagian manakah pertentangan itu terjadi. Karena kemungkinan besar ketika saudara mengerjakan perbuatan roh, daging saudara seolah-olah tidak mau ikut dengan hal tersebut. Dan itu mengapa kita selalu bertengkar dan berantem dengan diri kita sendiri. Dan itu ialah yang sesungguhnya. Karena jika seseorang itu hidup di dalam tuntunan roh, maka ia akan melawan segala bentuk macam dari keinginan-keinginan daging. Dan lihat, banyak hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya masih banyak lagi yang menjadi sifat kedagingan itu. Dan tentu ini menjadi sudut berpikir yang sangat penting. Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apakah saudara mengerti bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib? Ketika seseorang berkata bahwa Yesus tidak mati di kayu salib dengan alasan ini, alasan itu, dan lain sebagainya, mereka tidak bisa membuktikan itu karena bukti Yesus mati di kayu salib. Itu mengapa ketika saudara memikirkan itu, jika saudara tidak memahami sampai ke bagian terpenting itu mengapa banyak orang Kristen hingga saat ini tidak mampu mematikan keinginan dagingnya. Sebab keinginan daging tersebut tidak kita ikut sertakan disalibkan dalam salib Kristus. Dan itulah yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita menyadari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita ini milik Kristus, sehingga jika kita ini milik Kristus, berarti segala sesuatu yang merupakan sifat kedagingan dan hawa nafsu serta keinginannya telah kita salibkan. Hal itu dapat kita atasi. Persoalannya adalah, mengapa di tengah-tengah gereja, organisasi, kehidupan sosial, dan lain sebagainya lebih banyak hal-hal yang bersifat negatif. Dan bahkan roh pemecah belah itu pernah terjadi di dalam gereja. Itu mengapa Rasul Paulus pernah mengingatkan hal tersebut supaya mereka berdamai. Karena ternyata satu hal yang tidak kita pahami dan kita mengerti, bahwasanya jika aku mengikut Kristus, maka semua itu aku salibkan dan aku berhentikan. Sehingga jika saudara ingin didorong untuk melakukan hal yang tidak beres, saudara harus berkata, aku ini adalah milik Kristus. Lihat banyak sekali sifat-sifat kedagingan itu. Kurang lebih dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari ayat 16-19 tadi. Ternyata ada 15. Tetapi buah-buah roh itu ada 9. Dan inilah rasa yang diberikan oleh orang Kristen. Seperti buah yang memiliki 9 rasa. Rasa itu adalah dalam Galatia 5 ayat 23 sampai
di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh itu. Dan disinilah kita semakin memikirkan satu hal. Jika aku telah menjadi milik Kristus, apakah aku menghasilkan ke-9 rasa tersebut? Tetapi jika dalam diriku masih ada iri hati, dengki, dan berpusat kepada diri sendiri, ingin mengatakan aku yang paling benar dan lain sebagainya, bukankah sebenarnya saudara bukan milik Kristus? Karena jika kita milik Kristus, kita harus menyadari itu, dan kita harus berkata, Tuhan, ampuni aku, sebab aku telah melalaikan panggilanku sebagai milik-Mu. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti hal ini dan untuk menghidupi pekerjaan roh itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah beri nyatakan kepada kami. Engkau adalah Allah yang kami harus muliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa salib Kristus bukanlah sebagai simbol semata, tetapi kami telah mati di kayu salib itu untuk menerima keampunan karena Yesus Kristus yang tersalib itu. Sehingga kami kini harus mengikuti dan melakukan pekerjaan roh. Dan itulah yang menjadi fokus utama kami. Tolong kami Tuhan, betapa lemahnya dan rentannya hidup kami ini. Sehingga lewat kuasa Roh Kudus-Mu saja kami senantiasa memuliakan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.